Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak semuanya. Pak Anam sekarang sudah di depan Gapuro Makam Sunan Ampel, Surabaya. Dan Pak Anam akan ngajak kalian semuanya untuk bersama-sama melihat sejarah, termasuk peninggalan situs-situs sejarah, peninggalan daripada Mbah Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya, mari ikuti perjalanan Pak Anam kali ini bersama dengan Pak Anam. Dan alhamdulillah anak semuanya, kalian sekarang Pak Anam ajak untuk jalan-jalan menyusuri jalan menuju ke makam Sunan Ampel. Dan sekarang Pak Anam sudah masuk di jalan menuju ke Sunan Ampel, yang kanan kirinya penuh dengan toko-toko busana begitu. Dan ya, di depan sana sudah tampak masjid, ya, Masjid Sunan Ampel, tepatnya di kota Surabaya. Saat ini nanti kita akan bareng-bareng untuk melihat daripada Masjid Sunan Ampel dari dalam. Dan kita juga akan berziarah ke makam Sunan Ampel yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dari beliau, Sunan Ampel, maka banyak menelurkan generasi penerus dari penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dan sebentar lagi, Pak Anam akan mengajak kalian semuanya menuju ke makam Sunan Ampel dan masjidnya. Ini sudah, Pak Anam sudah sampai di sebelah kanan Masjid Sunan Ampel, ya. Sebelah kanannya adalah Masjid Sunan Ampel. Di depan sana adalah kantor dari pengurus Masjid Sunan Ampel. Yuk, Pak Anam ajak kalian, kita masuk dulu ke kantor pengurus Sunan Ampel dulu, ya. Pak Anam akan telepon dulu. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, anak-anakku, hari ini Pak Anam sudah sampai di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Dan nanti Pak Anam akan ngajak kalian semuanya untuk melihat di dalam Masjid Sunan Ampel. Kalian kan belum pernah tahu bagaimana sejarah pembangunan dari Masjid Sunan Ampel ini. Dan bersama Pak Anam saat ini ada Ustadz Ali Zainal Abidin, atau yang lebih keren dipanggil dengan Gus Bidin. Beliau adalah salah satu pengurus takmir Masjid Sunan Ampel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabar baik Ustaz, ya? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah. Ustaz, kami ngajak anak-anak dari SD Islam Sabila Malang untuk mengetahui sejarah daripada pembangunan Masjid Sunan Ampel. Nah, tentunya antum, Ustadz Ali Zainal Abidin, tahu banyak lah ya tentang pembangunan masjid ini dan termasuk situs-situs yang lain yang ada di sini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut sejarah Babat Tanah Jawa, kemudian dari sejarah Darmo Gandul dan beberapa prasasti yang ada di dalam masjid. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 Masehi. Dan yang membangun adalah beliau sendiri beserta para ulama dan beberapa murid-muridnya. Salah satunya ada Mbah Soleh,
dan Mbah Son Haji yang terkenal dengan sebutan Mbah Bolong. Ya, beliau membangun ini awalnya adalah masjid yang sederhana, kemudian mendapatkan perluasan ya sejak zamannya Adipati Aryo Kartanagoro, kurang lebih pada tahun 1927 ya. Kemudian mendapatkan perluasan kembali pada tahun 1954. Kemudian masuk pada zaman modern ya tahun 1974 dan yang terakhir 1997. Berarti dimulai sejak terahnya Mojopahit. Ya, tentu dahulu masjid ini adalah pemberian dari Raja Brawijaya V atas sumbangsi beliau membantu dalam mengajarkan kepada masyarakat sini untuk memperbaiki akhlak ya yang terkenal dengan metode Molimo ya. Jadi pada zaman itu beberapa sejarah mencatat bahwasanya ada beberapa adipati yang tidak loyal atas kerajaan Majapahit, sehingga atas sumbangsi beliau dengan dakwah beliau yang tentu rahmatan lil alamin, sehingga masyarakat sini lebih mendepankan akhlakul karimah ya, sehingga alhamdulillah beliau diberikan sebidang tanah ya, kurang lebih menurut tata kota sini itu sampai 12 hektar. Ya. Tapi yang dari kami sendiri sini itu ada 8 hektar dengan luas bangunan 2 hektar. Ya. Tentu masjid ini arsitekturnya bernuansakan Hindu Buddha dan Cina Arab. Ya, kayaknya enak lebih ya. sambil jalan. Tentu di dalam ini ada berasaskan Islam ya. Di sini ada beberapa pilar ya. Beberapa pilar ini jumlahnya ada 16 pilar. 16 pilar. Dan artinya ini memang asli. Ya, ini asli didatangkan dari berbagai kota Jawa. Ya, ini semua ini Ustadz ada makna-makna yang terselubung di dalam pilar-pilar ini. Pilar-pilar ini jumlahnya adalah 16. Yang itu artinya pilar ini huruf syahadat. Huruf syahadat itu ada 16. Ya. Kemudian dengan tinggi yang mencapai 17 meter, itu maknanya adalah sholat 5 waktu ya, dalam sehari itu ada 17 rakaat. Ya, tentu beliau ini memikirkan arsitekturnya tentunya ya dengan baik. Ya, selain itu juga ada beberapa pendapa di depan situ ya. Jumlahnya itu ada 5. Itu nilai-nilai Islam, pilar-pilar Islam itu ada 5. Ya, dari sana yang paling selatan itu ada yang namanya Gapuro Mungga. Yang ujung. Ya, sana. Itu satu-satunya Gapuro yang ada tangganya. Ya, filosofinya adalah naik haji. Kemudian masuk lagi itu ada madhep, artinya menghadap kiblat. Ya, beliau memfilosofikan seperti hal itu. Ya, dan di dalamnya juga ada beberapa pilar-pilar Islam, makna-makna di dalam. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa sejarah juga, kila orang-orang tua dulu. Masjid ini ketika dibangun kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat. Salah satu murid beliau ada yang mengatakan ulama pada waktu itu yang namanya Mbah Son Haji. Jadi Mbah Son Haji itu sekelas murid tapi ulama. Iya, ulama. Beliau adalah ulama. Memang kalau melihat kalimat arti namanya Son Haji itu Son Haji itu nama kota di negeri Maroko, Al-Maghribi. Ya. Tapi memang sejarah tidak secara gamblang membahas tentang dari mana asal muasal. Tapi yang jelas beliau datang dari negeri Arab ya. Kemudian beliau yang menentukan kata konon legenda itu adalah penentu dahulunya melihat
arah kiblat. Arah kiblat. Ya dahulu kan masjid ini kecil begitu ya. Ya. Ya, ini yang masjid asli itu yang dari sini. Yang ini nih. Ini ya. Yang dalam tadi. Ini nih. Ini kan pendapa lah. Ini nih. Oh, ini asli. Ini asli. Ini pendapa asli. Iya. Oh. Kecil, kemudian dapat perluasan, dan di sampingnya di sini ada apa namanya sumur. Yang dari dahulu ya kurang lebih usianya 600 tahun. Sampai sekarang masih ada. 6 abad itu masih ada airnya dan mengalir sampai hari ini, dan alhamdulillah bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Tapi apa masih bisa terlihat? Sudah tertutup. Boleh barangkali mau disut, tapi ini tempatnya hawa. Ini harim ini ya? Ya harim. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau mau lihat. Ya, kalau karena di dalamnya juga ada beberapa situs yang peninggalan lama. Ya alhamdulillah, nanti anak-anak kita akan lihat ternyata di dalam masjid Sunan Ampel ini ada sumur air. Ya, yang sampai sekarang masih mengalir dan airnya bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung, pengziarah di Masjid Sunan Ampel ini. Kayaknya ahsan kalau kita bisa melihat ya. Tafadhal. Ya, termasuk situs yang kuno ini ya. Disinilah letak daripada sumur peninggalan daripada Mbah Sunan Ampel yang sampai sekarang masih ada, masih mengalir. Nah, supaya lebih aman ditutup. Ya, ini disalurkan dengan pipa-pipa yang besar dan dialirkan di setiap pipa itu untuk dinikmati oleh kaum muslimin yang ada yang peziarah-peziarah di sini. Ya. Dan ada beberapa situs yang peninggalan beliau. Peninggalan dari Mbah Sunan Ampel. Salah satunya adalah beduk. Ya, meskipun beberapa kali mengalami perbaikan. Ya, yang asli hanya kayunya saja. Subhanallah. Tapi untuk kulitnya sudah beberapa kali ya. Ini ditutup. Ininya saja. Kayunya. Ini bukan ininya ya, yang ininya saja. Ini masih asli. Ya, dan ini sudah diganti. Jadi yang asli adalah kayu ini ya. Kayu saja yang dilapisi sama pelitur ya mungkin. Jadi ini kerangka beduknya ini adalah kerangka asli peninggalan daripada Mbah Sunan Ampel, gitu. Masya Allah ya, anak-anak bisa menyaksikan dan ini adalah sebuah penghargaan yang besar ya buat anak Sabilillah bisa melihat langsung peninggalan daripada Mbah Sunan Ampel. Dan juga ada prasasti. Ya, kita lanjutkan. Ada prasasti yang menunjukkan masjid ini dibangun pada tahun 1421. Masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi. Iya. Ya. Ini adalah prasasti. Nah, ya, yang ditulis dengan tulisan pegon. Orang-orang mengatakan adalah pegon. Ini prasasti pembangunan masjid ya? Ya. Termasuk ada nama-nama orang yang berkhidmat di dalam pembangunan masjid ini. Ya. Memang masjid ini juga mungkin salah satu masjid terbesar dan masih meninggalkan beberapa ornamen Majapahit karena di sini adalah masjid mungkin satu-satunya masjid. Umumnya kalau masjid kan ada simbol bintang dan bulan. Tapi kalau di Ampel ini unik, dia menggunakan kerajaan Majapahit yang terlapisi oleh emas. Mungkin di atasnya ya. Jadi ada simbol kerajaan Majapahit. Ya. Karena menurut sejarah sendiri istri dari Brawijaya V adalah bibi beliau sendiri, yang datang dari negeri Campa. Yang bernama Dwarawati. Dwarawati. Ya. Dan anak-anak, terus kami bersama dengan Gus Bidin akan mengajak kalian semuanya melihat situs-situs peninggalan dari para Sunan Ampel Surabaya ini. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa melihat ini dalam daripada Masjid Sunan Ampel. Dan ini merupakan bangunan yang baru ini. Ya, ini perluasan. Ini perluasan. Perluasan. Jadi maju perluasannya ya. Perluasan, ya.
Ya, yang seperti tadi saya ceritakan, awalnya kecil, mulai dari tahun 1927, kemudian ada 1954, 1974, dan yang terakhir 1997. Ya, yang di depan sana ada masjid baru, itu baru. Perluasan. Ya, perluasan. Kalau kita ingin tahu apa mihrab atau mimbar pertama, tempat pengimamannya masjid utama? Kalau mimbar pertama yang ini. Oh, ini. Ini mimbar yang pertama. Terbentuk Kira seperti beberapa orang. Nah, ini ya. Ini nih. Ini masih asli nih. Oh, ini asli. Asli. Ini kan udah lama. Ya. Muhammad. Jadi anak-anak, ini adalah berbentuk gapura, tapi sebenarnya adalah ini tempat pengimaman masjid pertama. Iya. Dan itu apa namanya tempat istilah ini yang asli, peninggalan tempat khotib ketika ya asli nih. Nah, anak-anak akan diajak sama Gus Bidin untuk melihat tempat khotib ya. Iya, tempat itu. khotib peninggalan dari Sunan Ampel. Mimbar khotib ya. Mimbar khotib yang asli. Ya, ini asli. Alhamdulillah anak. Penghargaan luar biasa buat kalian semuanya. Masih tetap dengan Gus Bidin akan ditunjukkan tempat khotib atau mimbar ya, mimbar tempat penkhutbah yang masih asli peninggalan dari para Sunan Ampel. Nih anak-anak, tentu kalian bisa lihat. Tentu ini mengalami polesan-polesan ya. Masya Allah, Muhammad. Ya. Masya Allah. Asli. Gila dari orang-orang dulu ngomongnya mas seperti itu. Ya. Tentu banyak peninggalan-peninggalan yang dahulunya hilang karena penjajahan Belanda, dan banyak situs-situs yang dibawa oleh orang-orang Belanda. Ya cuman beberapa saja yang ditinggal. Ya seperti ini tempat khotib ini, kemudian ada beduk dan prasasti itu aja. Iya. Jadi anak-anak, kalau kalian nyampe ke Surabaya, jangan lupa untuk bisa masuk ke Masjid Sunan Ampel ini, dan kalian harus bisa memastikan melihat peninggalan dari para Sunan Ampel berupa tempat khotibnya, kemudian ada sumur peninggalan tadi beliau. Kemudian kalian bisa masuk, lakukanlah salat sunnah 2 rakaat di sini untuk mengambil berkah ya daripada peninggalan dari Mbah Sunan Ampel. Gitu Gus ya. Nah, kita sudah melihat dari dalam bangunan masjidnya, situs peninggalannya berupa sumur, kemudian tempat khotib, dan beduknya juga sudah. Saatnya kita kalau nggak lihat atau nggak ziarah kurang afdol gitu Gus ya. Iya. Anak-anak, yuk ikuti perjalanan Pak Anam dengan Gus Bidin. Kita menuju ke area pemakaman Mbah Sunan Ampel. Oke. Anak-anak, sebelum menuju ke makam Sunan Ampel, Pak Anam pengen tanya juga ke Gus Bidin. Karena setiap kali kita datang ke masjid ini dengan teman-teman kalian, dengan kakak-kakak kalian yang tahun lalu ke Masjid Sunan Ampel ini, selalu tanya, pengen tahu. Ini di depannya Pak Anam itu ada menara yang cukup tinggi, cukup gede juga ya. Tapi fungsinya untuk apa? Nah, kebetulan sekarang ada Gus Bidin. Pak Anam ingin menanyakan, sebenarnya apa sih Gus menara ini Gus? Ya, menara ini dahulunya tidak ada kayunya seperti ini. Tidak ada kayunya. Hanya tangga naik ke atas. Karena pada waktu itu kan masih belum ada mic ya. Jadi mereka harus mencari ketinggian kemudian beradzan di situ untuk memanggil kaum muslimin. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Ya. Ada beberapa sahabat yang memberikan isyarah agar supaya memanggil waktu sholat itu dengan lonceng. Maka Rasulullah mengatakan hada atharu Nasraniyah. Kemudian itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Kemudian ada beberapa sahabat menggunakan trompet, korn katanya, gunakan korn.
kebiasaan Quran ada orang-orang Yahudi. Iya, iya. Maka ada beberapa sahabat yang mendapat melihat dalam mimpinya, ya, salah satunya adalah Umar ibnul Khattab mengatakan bahwa ya ada isyarah-isyarah untuk memanggil kaum muslimin sebagai tandanya masuk sholat dengan azan itu, kalimat dan kalimat-kalimatnya masyhur sampai sekarang. Iya. Ya, itulah anak-anak, ini menara dulu tempat azan waktunya sholat, memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Subhanallah, anak-anak, luar biasa Pak Anam bisa berada di kota Surabaya dan mampir di makam Sunan Ampel ini. Alhamdulillah, baraka Allah. Buat kalian semuanya anak-anakku, kalian bisa menyaksikan tayangan ini bersama dengan Gus Bidin dari pengurus takmir Masjid Sunan Ampel. Saat ini Pak Anam masuk ke kawasan makam Sunan Ampel. Ya, makam Sunan Ampel. Beliau merupakan pendakwah, ya, penyeru agama Islam di tanah Jawa. Ya, sebenarnya menurut sejarah sendiri itu beliau adalah zaman yang ketiga. Periode ketiga. Ya, periode ketiga maksud saya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Fatimah binti Maimun. Ya, itu kemudian setelah itu periode kakek beliau yang bernama Sayyid Hasan Jumadil Kubro. Yang di Mojokerto. Ya, yang ada di Mojokerto. Oh iya. Ya. Di Troloyo ya. Troloyo ya. Ya. Troloyo. Di situ. Meskipun dakwah beliau tidak secemerlang dari Sunan Ampel. Iya, iya. Tapi beliau adalah kakek buyut para wali songo. Oh, jadi Sayyid Hasan Jumadil Kubro itu adalah kakek buyutnya daripada para wali di tanah Jawa. Tanah Jawa. Beliau datang periode pertama. Periode kedua setelah Fatimah binti Maimun. Ya. Ya. Oke. Dan anak-anak ini Pak Anam sudah masuk di pelataran makamnya Sunan Ampel. Ya. Yang nama asli beliau adalah namanya Ali Rahmatullah. Ali Rahmatullah bin Ibrahim Samarkand. Samarkandi ya. Gitu ya. Sebenarnya Samarkandi. Ya, melihat kalimatnya Samarkandi, orang asli? Jawa mungkin Samarkandi. Ya. Samarkandi ini berada di negeri Uzbekistan. Sekarang ya, satu wilayah dengan Bukhari. Ya? Ya. Soviet, ya. Ya, pecahan Soviet. Ya, oke. Ya, di sana. Kita akan masuk anak-anak. Karena kalau masuk sudah di depannya Gapuro. Depan gubuk Gapuronya Sunan Ampel itu. Di sebelah kanan adalah area khusus wanita dan sebelah kiri adalah area khusus yang pria. Ini dalam rangka memisahkan untuk memudahkan wanita berdoa, yang putra juga bisa berdoa. Tapi kalau berkeluarga masih diizinkan. Kalau rombongan dan keluarga masih diizinkan. Dan supaya tidak berpisah dengan rombongannya. Gitu. Dan anak-anak, Pak Anam akan ajak kalian masuk ke makam Sunan Ampel bersama Gus Bidin. Lewat mana, Gus? Lewat sini, Bu. Oke, lewat sini. Ayo anak-anak. Ya. Ini gapuro asli. Gapuronya asli. Gapuronya masih asli. Iya, masih asli. Ya. Dan kayu-kayunya pun ada beberapa yang mengalami pergantian ya karena dimakan zaman. Masya Allah. Seperti di sana ya, di dalam gapuro situ. Ya. Insya Allah ini masuk di pelataran makam Ampel. Mungkin karena masanya PSBB ya. Jadi kita berikan skat-skat ya sesuai dengan perintah dari masyarakat dari pemerintah daerah. Ya. Jadi anak-anak selama PSBB atau masa pandemi COVID-19 ini di Sunan Ampel itu terjadi ada mengikuti peraturan pemerintah. Ya. Jadi harus tetap ada jaraknya. Ya. Bisa dilihat itu jaga jarak. Ya. Ini dalam rangka mengurangi penyebaran
virus COVID-19. Ya. Ya. Harus sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Menggunakan masker, berjaga jarak dan mencuci tangan atau bisa pakai hand sanitizer sendiri. Iya, oke. Ya. Jadi anak-anak sekalian, saat Pak Anam beserta dengan Gus Bidin mengajak kalian untuk melihat lebih dekat area pemakaman Sunan Ampel ini, di masa pandemi COVID-19 ini tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, dan harus cuci tangan, ya. Dan bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah kita berwasilah, bertawasul, ya, melalui wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah wali yang paling masyhur di tanah Jawa penyebaran agama Islamnya, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah, atau lebih gampang dikenal dengan Sunan Ampel, gitu ya. Jadi anak-anak lebih dekat lagi ya, kita lihat lebih dekat lagi mana makamnya Mbah Sunan Ampel. Oke, ayo jalan. Mana Gus? Mana Gus? Ya. Ya, mungkin bisa ngambil dari sana. Ya. Ya, itu. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah bisa melihat lebih dekat lagi makam daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebar agama Islam di tanah Jawa, yang lebih dikenal dengan makam Mbah Sunan Ampel. Gus Bidin, kalau kita boleh bertanya ini, di dalam makam ini kan ada dua yang terbungkus ya Gus ya? Yang satu jelas beliau, yaitu Mbah Sunan Ampel. Yang satunya siapa? Adalah istri beliau. Oh, istri beliau. Ya, banyak para sejarawan. Keturunan apa itu? Ya, bukan dari tanah Jawa. Tanah Jawa yang dari Campa sendiri beliau. Sunan Ampelnya. Ya, abahnya dari Samarkand, ibunya adalah putri dari kerajaan Campa. Campa, Cina itu ya. Campa itu kalau melihat petanya sekarang adalah perbatasan Kambodia dengan Vietnam. Kambodia dahulu Vietnam. Dahulu masih dalam wilayah Vietnam, Vietcong. Ya, jadi sempat beberapa kali mendapat perlawanan ya dari kerajaan Vietcong dan akhirnya di bumi hanguskan pada itu. Dan beberapa masyarakatnya termasuk Sunan Ampel ketika itu mendapat undangan dari bibinya yang dipersunting oleh Brawijaya V, kerajaan Brawijaya V, ya, yang bernama Dwarawati. Konon beliau sudah masuk Islam, ya, kerajaannya pun sudah masuk Islam. Makanya ayah beliau Ibrahim Samarkand menikah dengan putri Raja Campa. Ya. Jadi Prabu Brawijaya V, saat itu jadi Raja Majapahit ya. Majapahit yang sudah terakhir. Sudah masuk Islam. Ya. Kekila beberapa ulama mengatakan sudah masuk Islam. Karena apa? Mereka dikuburkan secara Islam. Kalau orang-orang Hindu dahulu pasti sudah dibakar. Ya. Ya, dan wilayahnya pun sudah masuk. Pada waktu itu Brawijaya V adalah kerajaan terakhir, raja terakhir sebelum digulingkan oleh kerajaan Demak. Dan kerajaan Demak sendiri adalah putri beliau. Iya. Suksesi kepemimpinan ini. Iya. Alhamdulillah. Ya, gitu. Ya. Dan di dalamnya juga ada ini adalah keluarga anak turun beliau. Jadi yang berada di dalam area makom yang dipagari ini itu adalah keluarga dekat dari Mbah Sunan Ampel. Ya, keluarga dekat. Masya Allah, alhamdulillah. Anak, kalau kalian sudah melihat secara langsung, ya, secara virtual begini nih, makam dari para Sunan Ampel beserta dengan
istri beliau. Istri Ya, beliau istri beliau dan yang bernama Manila. Beberapa Istri orang beliau, meyakini para ulama sejarawan di sini, ulama tarikhiyah di Indonesia mengatakan namanya adalah Manila. Manila. Ya, beberapa versi berbeda pendapat namanya. Ya. Wallahu alam karena memang tidak ada secara Pasti, gamblang benar. pasti Iya. karena kita masih menggunakan secara tanah Iya. babat tanah Jawa, babat tanah Cirebon Iya. dan Darmo Gandul dan Iya, lain betul. sebagainya. Dan sebaiknya tidak hanya cukup melihat Gus ya. Ya. Kita mungkin berdoa lah. Tayyib. Ya, berdoa. Ya, mungkin kita juga minta berkahnya dari Habib Ali Zainal Abidin, Gus Bidin itu untuk berdoa untuk kita anak. Apa anak mengajak kalian semuanya saat kalian nanti kita bersama dengan Gus Bidin untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian aminkan itu. Ya, kalian aminkan. Insya Allah doa-doa kalian hari ini nyambung dengan kalian semuanya. Insya Allah ya. Kita akan berdoa dengan Gus Bidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli bait. Atawassalu ilaika sayyidina ya Rasulullah, atawassalu ilaika sayyidatina Khadijah, sayyidatuna Fatimah, sayyiduna Ali, sayyiduna Hasan wa sayyidina Husain wa imamuna Ali Zainal Abidin wa minal Baqir wa minal Ja'far wa minal Musa al-Hazim wa imamuna Ali Uraidi wa khusun Syekh Abul Abbas Ahmad Muhammad At-Tijani wa khusun Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz wa khusun Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hafiz wa khusun Syekh Ali Harazim wa khusun Syekh Ahmad Husain wa khusun Raden rahmatullah alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khusun اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسعهم وادخلهم جنة من غير حساب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتقول لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا سيدنا يا كريم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رحمن اللهم افتح لنا أبواب علمك يا رحيم اللهم افتح لنا أبواب رزقك يا إله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد أمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Lihat situasi masjid, peninggalan beliau, kemudian kita berziarah, melihat langsung pemakaman area makam dari para Basunan Ampel, berdoa dipimpin oleh Gus Bidin juga selesai. Ya Allah, alhamdulillah, sebuah keberkahan buat anak-anakku semuanya. Dan biasanya ada pembantu beliau Gus ya. Ya, Pak. Siapa? Basun Haji Basole ya. Ya, ada juga konon beliau adalah muridnya. Ada murid. konon mengatakan ulama yang Ulama berperan yang hidup juga di masa beliau. masih hidup zaman beliau. Iya. Ya, Lokasinya sudah. ya dekat dari sini. Ya, baik anak-anak, ziarah sudah. Gus Bidin akan mengajak kalian semuanya untuk melihat dua sahabat beliau dari Basunan Ampel yang juga membantu dakwah dari penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu yang lebih dikenal adalah ada Mbah Soleh, ada juga Mbah Basun Haji. Basun Haji. Gus Bidin akan mengajak kalian semuanya. Ikuti terus perjalanan Pak Anam hari ini. Sebelah kiri jalan. Sebelah kiri ya, dari Ya. sebelah kiri sebelum kita keluar itu ada makam Minal Aulia ya, termasuk Minal Aulia. Aulia. Ulama di zamannya Sunan Ampel dan termasuk murid beliau. Ya. Yang lebih dikenal dengan Basun Haji atau Mbah Bolong. Iya. Mbah Bolong. Kira-kira kok lakopnya Mbah Bolong itu? Iya. gimana? Yang seperti saya tadi ceritakan, bolong karena beliau yang menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat. Jadi beliau melihat arah kiblat dengan cara menghadap ke dinding
masjid dan melihat pasnya di mana, arah mana itu masjid. Ya, wallahu alam, itulah karomah-karomah orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Iya. Ya, kalau kita ya tidak sesuai, tidak mengikuti. Kita tidak Ya. sampai ke arah sana lagi ya, Masya Allah ya. Dan itulah menjadikan akhirnya bangunan masjid Sunan Ampel itu kiblat yang beliau tentukan ternyata lurus Ya, dengan alhamdulillah. kiblat yang ada di Makkahul Mukarramah. Ya, Benar. Insya Allah. Dan yuk selanjutnya menuju ke satu lagi yang terkenal Ya. ya, Mbah Soleh. Soleh. Ya. Mbah Soleh. Kita arahnya keluar ya. Iya, arah masuk ke dalam masjid lagi aja. Oh, masuk ke dalam masjid lagi. Ya. Oke, ini Masya Allah, ini masih asli. Ini kayunya asli. Kayunya asli. Asli. Cuman ada beberapa yang di pendopo sana itu keropos, jadi diganti dan dicarikan para ahli ukir-ukir dari mana itu ya? Dari Jepara kalau nggak salah. Iya. Ya, kemudian kalau yang ini malah yang depan itu asli. Masih asli Ya. Masya Allah. Ada beberapa yang pecah mungkin ya, diganti. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Karena dimakan zaman. Ya, saat ini kita akan diajak anak-anak semuanya oleh Gus Widin menuju ke makamnya Mbah Soleh. Ulama yang ikhlas, yang konon katanya ikhlas dalam membantu dalam membersihkan masjid. Beliau punya keutamaan karomah minallah, yaitu makamnya sampai 9 kali. Ya, Pak Anam akan mengajak kalian bersama dengan Gus Widin menuju ke lokasi makam dari Mbah Soleh. Ya, tetap terus ikuti supaya kalian tidak sampai terputus sejarah tentang penyebaran Islam di tanah Jawa yang dikomandani sama beliau saat itu, ya, Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Ya, ikuti perjalanannya. Alhamdulillah, Nana, Masya Allah, sudah sampai di depan makamnya Mbah Soleh. Ya, yang konon meninggal dunia, dan betul-betul makamnya ada 9. Ya, 9. Kira-kira yang ada kuncupnya, maaf ya, yang ada kain putih itu apakah yang terakhir atau yang Terakhir ya. Yang terakhir. Ya, konon terakhir seperti itu, karena setelah 8 kali, yang 8 kali ya kemudian hidup kembali, dan pada masa itu terakhir Sunan Ampel meninggal, jadi tidak ada yang memanggil-manggil lagi, konon seperti itu ceritanya. Jadi beliau adalah suka membersihkan masjid, istiqomah. Ya, karena orang-orang ulama mengatakan apa, al istiqomah khairun min alfi karamah. Barokahnya beliau itu istiqomah membersihkan masjid. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid, Masya Allah. Ya. Beliau tunjukkan. Ya, ketika beliau meninggal, kemudian Sunan Ampel merasa kehilangan. Karena apa? Salah satu dari murid beliau tidak ada yang seperti beliau membersihkan, yang istiqomah, sehingga dalam kesedihannya beliau lahir lagi, kemudian hidup kembali. Ya. Konon seperti itu, sampai 8 kali, kemudian Sunan Ampel meninggal, ke-9-nya beliau yang meninggal dan dikuburkan di sini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dan kunjungan kalian melihat secara langsung makam dari Mbah Soleh yang hidup 9 kali, dan makamnya memang ada betul 9 kali. Kalian nanti kalau sudah waktunya bebas dari COVID-19 ini, kalian datang ke Sunan Ampel ini, kalian bisa langsung menyaksikan, melihat makam dari Mbah Soleh ini. Dan anak sekalian, Alhamdulillah, tanpa terasa sudah lama juga, Gus ya. Sudah lama kita mulai keliling daripada masjid, kemudian lihat situs peninggalan beliau Sunan Ampel. Kemudian juga kita sudah berziarah melihat area makamnya dan para santrinya, termasuk dari Mbah Son Haji. Ya, kemudian ada Mbah Soleh. Maka kayaknya ini sebuah ibrah, peringatan buat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka karomahnya akan muncul dan barakah akan diberikan kepada kita. Sehingga anak kalian semuanya, anak-anakku, ketika kalian belajar di sekolah, dengan kalian itu beristiqamah belajar, kemudian berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah karomah akan muncul juga untuk anak-anak ya, insya Allah. Gus, terima kasih ya. Sama-sama. Kayaknya ini acara sudah lengkap, ya sudah lengkap, ceritanya sudah kita dapatkan untuk anak-anakku semuanya. Maka untuk kali ini Pak Anam akan closing, akan tutup. Semoga perjalanan kalian menyaksikan secara daring tayangan daripada Makam Sunan Ampel termasuk masjidnya senantiasa membawa manfaat barokah buat kalian semuanya, dan semoga ini menjadikan kita semakin punya mahabbah kepada para aulia Allah, para wali-wali Allah. Dan kalian tahu sejarah penyebaran Islam pertama kali di tanah Jawa yang dipimpin oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.